vận hành thì khiến cho đội tuyển cảm thấy lo lắng của người khả năng nghịch của mình. Tom Lay, Olaf Manuel và Mitchell Baker. Timnas Indonesia melakukan latihan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu 2 Agustus sore jelang laga ketiga Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Bogor. Adapun Timnas Indonesia bakal menantang Timnas Vietnam pada Senin 3 Agustus esok. Sebelumnya, skuad Garuda berhasil memenangkan 2 laga melawan Kamboja dan juga Timor Leste, sedangkan Vietnam menahan imbang Singapura dengan skor 0-0. Selengkapnya mengenai latihan Timnas Indonesia di GBK akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News Abdul Majid. Selamat malam rekan Majid, bisa dilaporkan bagaimana tadi situasi latihan Timnas Indonesia di GBK jelang laga melawan Vietnam dan juga apakah ada pemain yang absen tadi? Ya, malam Siska. Saat ini saya menyampaikan langsung dari area Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Benar, memang sekitar pukul 17.30 atau setengah 6 sore tadi, Timnas Indonesia melakukan latihan resmi jelang menghadapi Vietnam pada pertandingan ketiga di Grup A Piala AFF 2026. Dalam latihan resmi tadi memang terlihat dari Rizky Ridho dan kawan-kawan memulai latihan dengan intensitas ringan, mereka melakukan peregangan, kemudian melakukan beberapa taktikal yang langsung dipimpin langsung oleh John Hetman. Dan dari 15 menit pantauan para media memang dapat kesempatan untuk bisa mengambil di waktu awal, sekitar 15 menit awal memang terlihat latihan sangat ringan. Ingat juga, skuad Garuda baru saja tiba ke Indonesia setelah sebelumnya menghadapi Timor Leste di Thailand pada hari Sabtu lalu, dan persiapan dijaga dengan menjaga kebugaran maksud saya, agar kondisi para pemain tetap bugar menghadapi Vietnam di laga esok. Dan pantauan saya tadi ketika melihat latihan resmi dari Timnas Indonesia, memang tidak ada nama dari Marcelino Ferdinand. Yang memang Marcelino Ferdinand begitu tiba, begitu bergabung dengan Timnas Indonesia pada awal pertandingan atau official training menghadapi Kamboja, memang sudah mengalami cedera, dan cedera itu didapatkan ketika menjalani pemusatan latihan. Tadi juga dalam sesi konferensi pers, John Hetman juga mengatakan dirinya baru akan mendapatkan kondisi terbaru dari Marcelino Ferdinand mengenai cederanya. Apakah dia masih bisa mengikuti atau turun di sisa pertandingan atau di pertandingan selanjutnya di Piala AFF ini, atau memang dirinya harus menepi dan tidak masuk dalam skuad Garuda untuk memperkuat Timnas Indonesia di ajang turnamen Piala AFF ini. Dan sementara itu terpisah, memang Vietnam mengadakan official training, begitupun juga dengan konferensi pers di Stadion Pakansari. Dan pertandingan Vietnam menghadapi Indonesia memang akan diadakan di Stadion Pakansari pada esok hari Senin pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, dalam 2 pertandingan sebelumnya melawan Kamboja dan juga Timor Leste, Indonesia ini meraih hasil positif. Dan untuk laga melawan Vietnam esok, apa yang diwaspadai oleh skuad Garuda? Ya, Fiska, dalam sesi konferensi pers tadi, John Hetman mengatakan bahwa memang Timnas Indonesia sudah mendapatkan kemenangan menghadapi Kamboja di 5-1 dan kemudian 3-0 di pertandingan kedua menghadapi Timor Leste. Dalam pertandingan itu ada beberapa momen yang terus dianalisa oleh John Hetman. Terakhir menghadapi Timor Leste, mana Indonesia kesulitan membobol Timor Leste dan baru bisa ciptakan gol pada babak kedua dan pada menit 71. Dari setiap pertandingannya memang John Hetman melihat ada progres dan ada kualitas dari para pemain dan individu masing-masing Indonesia, dan khusus untuk menghadapi Vietnam, yang mana memang Vietnam baru saja ditahan imbang oleh Singapura di Maidin, yaitu di Stadion Kebanggaan di Hanoi, dan itu membuat sekarang Vietnam yang berada di peringkat ketiga mau tidak mau harus meraih kemenangan atau seri untuk bisa membuka kans mereka untuk melaju ke semifinal. Dan John Hetman melihat dari evaluasi pertandingan melawan Kamboja, begitupun dengan Timor Leste, dan dia juga sudah merotasi beberapa pemainnya. Dia melihat kebugaran, mengingat jarak yang sangat pendek. John Hetman akan terus melihat, memantau para pemainnya yang siap atau tidak siap untuk menghadapi Vietnam. Siska. Baik, kemudian apa yang kemudian nantinya jadi fokus dari pemain Timnas Indonesia dalam laga melawan Vietnam besok? Ya, Siska, menghadapi Vietnam merupakan rivalitas dari Timnas Indonesia sendiri di kawasan Asia Tenggara. Memang ketika Indonesia menghadapi Vietnam, pasti tensi akan tinggi dan permainan yang cenderung kasar kerap dilakukan oleh para pemain Vietnam. Dan hal itu memang sudah diantisipasi oleh para pemain dari Timnas Indonesia. Dan kebetulan tadi juga Rizky Ridho selaku kapten tim yang sudah banyak
bermain memperkuat timnas Indonesia menghadapi Vietnam. Dia memberikan pengetahuan kepada pemain yang lainnya bahwa timnas Vietnam mempunyai cara dan karakter bermain yang sangat agresif. Dan tidak lupa juga Rizky Ridho mengingat bagaimana ada Duan Van Pau, yaitu pemain Vietnam kala itu melukai atau mencederai pemain timnas Indonesia itu Evan Dimas, yang masih membekas memang bagi masyarakat Indonesia tentang kejadian tersebut. Dan melihat hal itu, Rizky Ridho memberitahu pada rekan-rekannya untuk bermain lebih santai dan tidak mudah terprovokasi, mengingat juga Vietnam akan tampil habis-habisan menghadapi Indonesia untuk meraih 3 poin atau setidaknya bisa meraih 1 poin di kandang timnas Indonesia. Bisa. Baik, kemudian terkait dengan laga esok, adakah pemain Indonesia yang diwaspadai oleh Vietnam? Ya, tadi juga saya berbicara dengan beberapa media Vietnam yang memang dia sengaja datang ke acara atau latihan resmi dari timnas Indonesia di SUGBK. Ada memang dari media Vietnam ada bagi 2, mereka ada 2 tim, ada yang di Stadion Pakansari untuk meliput bagaimana kesiapan dari timnas Vietnam itu sendiri, dan ada juga yang meliput kesiapan dari timnas Indonesia. Dan saya berbincang dengan beberapa media Vietnam yang hadir di sini bahwa dari masyarakat ataupun dari tim kepelatihan timnas Vietnam mengatakan bahwa Indonesia sekarang sangat kuat di PLFF, mengingat juga diperkuat oleh Tom Hai yang menjadi momok menakutkan buat mereka. Kemudian juga ada penyerang muda yaitu Mitchell Baker yang sejauh ini sudah mencatatkan 4 gol. Dan bahkan media Vietnam itu menyoroti bahwa Mitchell Baker ini akan menjadi pemain yang sangat diwaspadai, mengingat juga pemain belakang dari timnas Vietnam yang sudah tingginya juga hampir tidak ada yang sama seperti Mitchell Baker, yaitu 196 cm. Begitupun dengan kiper dari timnas Vietnam yang akan bekerja habis-habisan apalagi ketika bola yang diumpan crossing dari bola Tom Hai. Selain Mitchell Baker dan Tom Hai, beberapa pemain seperti Orat Mangun, kemudian di belakang juga ada Rizky Ridho dan banyak pemain lainnya yang khususnya pemain-pemain naturalisasi yang sangat diwaspadai oleh permainan dari Vietnam itu sendiri. Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Abdul Majid melaporkan terkait dengan situasi latihan timnas Indonesia jelang laga melawan Vietnam esok. Selamat bertugas kembali. I think every game is different. We've said that the group stage we'll see different things. We'll have a lot of different experiences that we can learn and grow from. The first game was a home game with a lot of expectation. The second game was an away game where it was really difficult. No fans in the stadium. It had a pre-season feel to it, and the opposition are down to 10 men very early. These are all good experiences and important experiences as you grow through the tournament. We just hope tomorrow will be another good experience for this team. We'll get stronger from it. We know internally if we commit to our identity, if we impose our home identity on Vietnam, that's what we can control. We can't control what they bring and what they do. That's their being, and we'll stay where we need to be to deliver another performance that we can all be proud of. Tiến theo đội tuyển cảm thấy lo lắng của người chúng ta đang nhìn một hình Tom Hai, Orat Mangun và Mitchell Baker. Timnas Indonesia melakukan latihan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu 2 Agustus sore jelang laga ketiga Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Bogor. Adapun Timnas Indonesia bakal menantang Timnas Vietnam pada Senin 3 Agustus esok. Sebelumnya, skuad Garuda berhasil memenangkan 2 laga melawan Kamboja dan juga Timor Leste, sedangkan Vietnam menang imbang Singapura dengan skor 0-0. Selengkapnya mengenai latihan Timnas Indonesia di GBK akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News Abdul Majid. Selamat malam rekan Majid, bisa dilaporkan bagaimana tadi situasi latihan Timnas Indonesia di GBK jelang laga melawan Vietnam dan juga apakah ada pemain yang absen tadi? Ya, malam Siska.
saat ini saya menyampaikan langsung dari area Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Benar memang tadi sekitar pukul 17.30 atau setengah 6 sore tadi, Timnas Indonesia melakukan latihan resmi jelang menghadapi Vietnam pada pertandingan ketiga di Grup A Piala AFF 2026. Dalam latihan resmi tadi memang terlihat dari Rizky Ridho dan kawan-kawan memulai latihan dengan intensitas ringan, mereka melakukan peregangan, kemudian melakukan beberapa taktikal yang langsung dipimpin langsung oleh John Hetman. Dan dari 15 menit pantauan para media memang dapat kesempatan untuk bisa mengambil di waktu awal, sekitar 15 menit awal memang terlihat latihan sangat ringan. Ingat juga, skuad Garuda baru saja tiba ke Indonesia setelah sebelumnya menghadapi Timor Leste di Thailand pada hari Sabtu lalu, dan persiapan dijaga dengan menjaga kebugaran maksud saya, agar kondisi para pemain tetap bugar menghadapi Vietnam di laga esok. Dan pantauan saya tadi ketika melihat latihan resmi dari Timnas Indonesia, memang tidak ada nama dari Marcelino Ferdinand. Yang memang Marcelino Ferdinand begitu tiba, begitu bergabung dengan Timnas Indonesia pada awal pertandingan atau official training menghadapi Kamboja, memang sudah mengalami cedera, dan cedera itu didapatkan ketika menjalani pemusatan latihan. Tadi juga dalam sesi konferensi pers, John Hetman juga mengatakan dirinya baru akan mendapatkan kondisi terbaru dari Marcelino Ferdinand mengenai cederanya. Apakah dia masih bisa mengikuti atau turun di sisa pertandingan atau di pertandingan selanjutnya di Piala AFF ini, atau memang dirinya harus menepi dan tidak masuk dalam skuad Garuda untuk memperkuat Timnas Indonesia di ajang turnamen Piala AFF ini. Dan sementara itu terpisah memang Vietnam mengadakan official training, begitupun juga dengan konferensi pers di Stadion Pakansari. Dan pertandingan Vietnam menghadapi Indonesia memang akan diadakan di Stadion Pakansari pada esok hari Senin pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, dalam dua pertandingan sebelumnya melawan Kamboja dan juga Timor Leste, Indonesia ini meraih hasil positif. Dan untuk laga melawan Vietnam esok, apa yang diwaspadai oleh skuad Garuda? Ya, Fiska, dalam sesi konferensi pers tadi, John Hetman mengatakan bahwa memang Timnas Indonesia sudah mendapatkan kemenangan menghadapi Kamboja di 5-1 dan kemudian 3-0 di pertandingan kedua menghadapi Timor Leste. Dalam pertandingan itu ada beberapa momen yang terus dianalisa oleh John Hetman. Terakhir menghadapi Timor Leste, yang mana Indonesia kesulitan membobol Timor Leste dan baru bisa menciptakan gol pada babak kedua dan tepatnya menit 71. Dari setiap pertandingannya memang John Hetman melihat ada progres dan ada kualitas dari para pemain dan individu masing-masing Indonesia, dan khusus untuk menghadapi Vietnam, yang mana memang Vietnam baru saja ditahan imbang oleh Singapura di Maidin, yaitu di Stadion Kebanggaan di Hanoi, dan itu membuat sekarang Vietnam yang berada di peringkat ketiga mau tidak mau harus meraih kemenangan atau seri untuk bisa membuka kans mereka untuk melaju ke semifinal. Dan John Hetman melihat dari evaluasi pertandingan melawan Kamboja, begitupun dengan Timor Leste, dan dia juga sudah merotasi beberapa pemainnya. Dia melihat kebugaran, mengingat jarak yang sangat pendek. John Hetman akan terus melihat, memantau para pemainnya yang siap atau tidak siap untuk menghadapi Vietnam. Silakan. Baik, kemudian apa yang kemudian nantinya jadi fokus dari pemain Timnas Indonesia dalam laga melawan Vietnam besok? Ya, Siska, menghadapi Vietnam merupakan rivalitas dari Timnas Indonesia sendiri di kawasan Asia Tenggara. Memang ketika Indonesia menghadapi Vietnam, pasti tensi akan tinggi dan permainan yang cenderung kasar kerap dilakukan oleh para pemain Vietnam. Dan hal itu memang sudah diantisipasi oleh para pemain dari Timnas Indonesia. Dan kebetulan tadi juga Rizky Ridho selaku kapten tim yang sudah banyak memperkuat Timnas Indonesia menghadapi Vietnam, dia memberikan pengetahuan kepada pemain yang lainnya bahwa Timnas Vietnam mempunyai cara dan karakter bermain yang sangat agresif. Dan tidak lupa juga Rizky Ridho mengingat bagaimana ada Duan Van Hau, yaitu pemain Vietnam yang kala itu melukai atau mencederai pemain Timnas Indonesia itu Evan Dimas, yang masih membekas memang bagi masyarakat Indonesia tentang kejadian tersebut. Dan melihat hal itu, Rizky Ridho memberitahu kepada rekan-rekannya untuk bermain lebih santai dan tidak mudah terprovokasi, mengingat juga Vietnam akan tampil habis-habisan menghadapi Indonesia untuk meraih 3 poin atau setidaknya bisa meraih 1 poin di kandang Timnas Indonesia. Bisa. Baik, kemudian terkait dengan laga esok, adakah pemain Indonesia yang diwaspadai oleh Vietnam?
Ya, tadi juga saya berbincang dengan beberapa media Vietnam yang memang dia sengaja datang ke acara atau latihan resmi dari timnas Indonesia di SUGBK. Ada memang dari media Vietnam ada bagi dua, mereka ada dua tim, ada yang di Stadion Pakansari untuk meliput bagaimana kesiapan dari timnas Vietnam itu sendiri, dan ada juga yang meliput kesiapan dari timnas Indonesia. Dan saya berbincang dengan media beberapa media Vietnam yang hadir di sini bahwa dari masyarakat ataupun dari tim kepelatihan timnas Vietnam mengatakan bahwa Indonesia sekarang sangat kuat di Piala AFF, mengingat juga diperkuat oleh Tom Hai yang menjadi momok menakutkan buat mereka. Kemudian juga ada penyerang muda yaitu Mitchell Baker yang sejauh ini sudah mencatatkan 4 gol. Dan bahkan media Vietnam itu menyoroti bahwa Mitchell Baker ini akan menjadi pemain yang sangat diwaspadai, mengingat juga pemain belakang dari timnas Vietnam yang sudah tingginya juga hampir tidak ada yang sama seperti Mitchell Baker, yaitu 196 cm. Begitupun dengan kiper dari timnas Vietnam yang akan bekerja bisa-bisa apalagi ketika bola yang diumpan crossing dari bola Tom Hai. Selain Mitchell Baker dan Tom Hai, beberapa pemain seperti Orat Mangun, kemudian di belakang juga ada Rizky Ridho dan banyak pemain lainnya yang khususnya pemain-pemain naturalisasi yang sangat diwaspadai oleh permainan dari Vietnam itu sendiri. Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Abdul Majid melaporkan terkait dengan situasi latihan timnas Indonesia jelang laga melawan Vietnam esok. Selamat bertugas kembali. I think every game is different. We've said that the group stage we'll see different things. We'll have a lot of different experiences that we can learn and grow from. The first game was a home game with a lot of expectation. The second game was an away game where it was really difficult. No fans in the stadium. It had a pre-season feel to it, and the opposition are down to 10 men very early. These are all good experiences and important experiences as you grow through the tournament. We just hope tomorrow will be another good experience for this team. We'll get stronger from it. We know internally if we commit to our identity, if we impose our home identity on Vietnam, that's what we can control. We can't control what they bring and what they do. That's their being, and we'll stay where we need to be to deliver another performance that we can all be proud of. Lo lắng của người chúng ta đang nhìn một hình Tom Hai, Orat Mangun và Mitchell Baker. Timnas Indonesia melakukan latihan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu 2 Agustus sore jelang laga ketiga Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Bogor. Adapun Timnas Indonesia bakal menantang Timnas Vietnam pada Senin 3 Agustus esok. Sebelumnya, skuad Garuda berhasil memenangkan 2 laga melawan Kamboja dan juga Timor Leste, sedangkan Vietnam menang imbang Singapura dengan skor 0-0. Selengkapnya mengenai latihan Timnas Indonesia di GBK akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News Abdul Majid. Selamat malam rekan Majid, bisa dilaporkan bagaimana tadi situasi latihan Timnas Indonesia di GBK jelang laga melawan Vietnam, dan juga apakah ada pemain yang absen tadi? Ya, malam Siska. Saat ini saya menyampaikan langsung dari area Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Benar, memang tadi sekitar pukul 17.30 atau setengah 6 sore tadi, Timnas Indonesia melakukan latihan resmi jelang menghadapi Vietnam pada pertandingan ketiga di Grup A Piala AFF 2026. Dalam latihan resmi tadi memang terlihat dari Rizky Ridho dan kawan-kawan memulai latihan dengan intensitas ringan, mereka melakukan peregangan, kemudian melakukan beberapa taktikal yang langsung dipimpin langsung oleh John Hetman. Dan dari 15 menit pantauan para media memang dapat kesempatan untuk bisa mengambil di waktu awal, sekitar 15 menit awal, memang terlihat latihan sangat ringan. Ingat juga, skuad Garuda baru saja tiba ke Indonesia setelah sebelumnya menghadapi Timor Leste di Thailand pada hari Sabtu lalu, dan persiapan dijaga dengan menjaga kebugaran maksud saya, agar
kondisi para pemain tetap bugar menghadapi Vietnam di laga esok. Dan pantauan saya tadi ketika melihat latihan resmi dari timnas Indonesia, memang tidak ada nama dari Marcelino Ferdinand. Yang memang Marcelino Ferdinand begitu tiba bergabung dengan timnas Indonesia pada awal pertandingan atau official training menghadapi Kamboja, memang sudah mengalami cedera, dan cedera itu didapatkan ketika menjalani pemusatan latihan. Tadi juga dalam sesi konferensi pers, John Hetman juga mengatakan dirinya baru akan mendapatkan kondisi terbaru dari Marcelino Ferdinand mengenai cederanya. Apakah dia masih bisa mengikuti atau turun di sisa pertandingan atau di pertandingan selanjutnya di kala esok ini, atau memang dirinya harus menepi dan tidak masuk dalam skuad Garuda untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang turnamen Piala AFF ini. Dan sementara itu terpisah memang Vietnam mengadakan official training, begitupun juga dengan konferensi pers di Stadion Pakansari. Dan pertandingan Vietnam menghadapi Indonesia memang akan diadakan di Stadion Pakansari pada esok hari Senin pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, dalam 2 pertandingan sebelumnya melawan Kamboja dan juga Timor Leste, Indonesia ini meraih hasil positif. Dan untuk laga melawan Vietnam esok, apa yang diwaspadai oleh skuad Garuda? Ya, Siska, dalam sesi konferensi pers tadi, John Hetman mengatakan bahwa memang timnas Indonesia sudah mendapatkan kemenangan menghadapi Kamboja di 5-1 dan kemudian 3-0 di pertandingan kedua menghadapi Timor Leste. Dalam pertandingan itu ada beberapa momen yang terus dianalisa oleh John Hetman. Terakhir menghadapi Timor Leste, yang mana Indonesia kesulitan membobol Timor Leste dan baru bisa ciptakan gol pada babak kedua dan pada menit 71. Dari setiap pertandingan ini, John Hetman melihat ada progres dan ada kualitas dari para pemain dan individu masing-masing Indonesia, dan khusus untuk menghadapi Vietnam, yang mana memang Vietnam baru saja ditahan imbang oleh Singapura di Maidin, yaitu di Stadion Kebanggaan di Hanoi, dan itu membuat sekarang Vietnam yang berada di peringkat ketiga mau tidak mau harus meraih kemenangan atau seri untuk bisa membuka kans mereka untuk melaju ke semifinal. Dan John Hetman melihat dari evaluasi pertandingan melawan Kamboja, begitupun dengan Timor Leste, dan dia juga sudah merotasi beberapa pemainnya. Dia melihat kebugaran, mengingat jarak yang sangat pendek. John Hetman akan terus melihat, memantau para pemainnya yang siap atau tidak siap untuk menghadapi Vietnam. Siska. Baik, kemudian apa yang kemudian nantinya jadi fokus dari pemain timnas Indonesia dalam laga melawan Vietnam besok? Ya, Siska, menghadapi Vietnam merupakan rivalitas dari timnas Indonesia sendiri di kawasan Asia Tenggara. Memang ketika Indonesia menghadapi Vietnam, pasti tensi akan tinggi dan permainan yang cenderung kasar kerap dilakukan oleh para pemain Vietnam. Dan hal itu memang sudah diantisipasi oleh para pemain dari timnas Indonesia. Dan kebetulan tadi juga Rizky Ridho selaku kapten tim yang sudah banyak memperkuat timnas Indonesia menghadapi Vietnam. Dia memberikan pengetahuan kepada pemain yang lainnya bahwa timnas Vietnam mempunyai cara dan karakter bermain yang sangat agresif. Dan tidak lupa juga Rizky Ridho mengingat bagaimana ada Duan Van Pau, yaitu pemain Vietnam yang kala itu melukai atau mencederai pemain timnas Indonesia itu Evan Dimas, yang masih membekas memang bagi masyarakat Indonesia tentang kejadian tersebut. Dan melihat hal itu, Rizky Ridho memberitahu kepada rekan-rekannya untuk bermain lebih santai dan tidak mudah terprovokasi, mengingat juga Vietnam akan tampil habis-habisan menghadapi Indonesia untuk meraih 3 poin atau setidaknya bisa meraih 1 poin di kandang timnas Indonesia. Bisa. Baik, kemudian terkait dengan laga esok, adakah pemain Indonesia yang diwaspadai oleh Vietnam? Ya, tadi juga saya berbicara dengan beberapa media Vietnam yang memang dia sengaja datang ke acara atau latihan resmi dari timnas Indonesia di SUGBK. Ada memang dari media Vietnam ada bagi 2, mereka ada 2 tim, ada yang di Stadion Pakansari untuk meliput bagaimana kesiapan dari timnas Vietnam itu sendiri, dan ada juga yang meliput kesiapan dari timnas Indonesia. Dan saya berbincang dengan beberapa media Vietnam yang hadir di sini bahwa dari masyarakat ataupun dari tim kepelatihan timnas Vietnam mengatakan bahwa Indonesia sekarang sangat kuat di Piala AFF, mengingat juga diperkuat oleh Tom Hai yang menjadi momok menakutkan buat mereka. Kemudian juga ada penyerang muda yaitu Mitchell Baker yang sejauh ini sudah mencatatkan 4 gol. Dan bahkan media Vietnam itu menyoroti bahwa Mitchell Baker ini akan menjadi pemain yang sangat diwaspadai, mengingat juga
pemain belakang dari timnas Vietnam yang sudah tingginya juga hampir tidak ada yang sama seperti Michael Baker, yaitu 196 cm. Begitupun dengan kiper dari timnas Vietnam yang akan bekerja habis-habisan apalagi ketika bola yang diumpan crossing dari bola Tom Hai. Selain Michael Baker dan Tom Hai, beberapa pemain seperti Orat Mangun, kemudian di belakang juga ada Rizky Ridho dan banyak pemain lainnya yang khususnya pemain-pemain naturalisasi yang sangat diwaspadai oleh permainan dari Vietnam itu sendiri. Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Abdul Majid melaporkan terkait dengan situasi latihan timnas Indonesia jelang laga melawan Vietnam esok. Selamat bertugas kembali. I think every game is different. We've said that the group stage we'll see different things. We'll have a lot of different experiences that we can learn and grow from. The first game was a home game with a lot of expectation. The second game was an away game where it was really difficult. No fans in the stadium. It had a pre-season feel to it, and the opposition are down to 10 men very early. These are all good experiences and important experiences as you grow through the tournament. We just hope tomorrow will be another good experience for this team. We'll get stronger from it. We know internally if we commit to our identity, if we impose our home identity on Vietnam, that's what we can control. We can't control what they bring and what they do. That's their being, and we'll stay where we need to be to deliver another performance that we can all be proud of. Tiến theo đội tuyển cảm thấy lo lắng của người chúng ta đang nhìn một hình Tom Hai, Orat Mangun và Michael Baker. Timnas Indonesia melakukan latihan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu 2 Agustus sore jelang laga ketiga Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Bogor. Adapun Timnas Indonesia bakal menantang Timnas Vietnam pada Senin 3 Agustus esok. Sebelumnya, skuad Garuda berhasil memenangkan 2 laga melawan Kamboja dan juga Timor Leste, sedangkan Vietnam menahan imbang Singapura dengan skor 0 sama. Selengkapnya mengenai latihan Timnas Indonesia di GBK akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News Abdul Majid. Selamat malam rekan Majid, bisa dilaporkan bagaimana tadi situasi latihan Timnas Indonesia di GBK jelang laga melawan Vietnam dan juga apakah ada pemain yang absen tadi? Ya, malam Siska. Saat ini saya menyampaikan langsung dari area Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Benar, memang sekitar pukul 17.30 atau setengah 6 sore tadi, Timnas Indonesia melakukan latihan resmi jelang menghadapi Vietnam pada pertandingan ketiga di Grup A Piala AFF 2026. Dalam latihan resmi tadi memang terlihat dari Rizky Ridho dan kawan-kawan memulai latihan dengan intensitas ringan, mereka melakukan peregangan, kemudian melakukan beberapa taktikal yang langsung dipimpin langsung oleh John Hetman. Dan dari 15 menit pantauan para media memang dapat kesempatan untuk bisa mengambil di waktu awal, sekitar 15 menit awal memang terlihat latihan sangat ringan. Ingat juga, skuad Garuda baru saja tiba ke Indonesia setelah sebelumnya menghadapi Timor Leste di Thailand pada hari Sabtu lalu, dan persiapan dijaga dengan menjaga kebugaran maksud saya agar kondisi para pemain tetap bugar menghadapi Vietnam di laga esok. Dan pantauan saya tadi ketika melihat latihan resmi dari timnas Indonesia, memang tidak ada nama dari Marcelino Ferdinand, yang memang Marcelino Ferdinand begitu tiba begitu bergabung dengan timnas Indonesia pada awal pertandingan atau official training menghadapi Kamboja, memang sudah mengalami cedera, dan cedera itu didapatkan ketika menjalani pemusatan latihan. Tadi juga dalam sesi konferensi pers, John Hetman juga mengatakan dirinya baru akan mendapatkan kondisi terbaru dari Marcelino Ferdinand mengenai cederanya. Apakah dia masih bisa mengikuti atau turun di sisa pertandingan atau di pertandingan selanjutnya di Piala AFF ini, atau memang dirinya harus menepi dan tidak masuk dalam skuad Garuda untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang turnamen Piala AFF ini. Dan sementara itu,
terpisah. Memang Vietnam mengadakan official training, begitupun juga dengan konferensi pers di Stadion Pakansari. Dan pertandingan Vietnam menghadapi Indonesia memang akan diadakan di Stadion Pakansari pada esok hari Senin pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, dalam dua pertandingan sebelumnya melawan Kamboja dan juga Timor Leste, Indonesia ini meraih hasil positif. Dan untuk laga melawan Vietnam esok, apa yang diwaspadai oleh skuad Garuda? Ya, Siska, dalam sesi konferensi pers tadi, John Hetman mengatakan bahwa memang timnas Indonesia sudah mendapatkan kemenangan menghadapi Kamboja di 5-1 dan kemudian 3-0 di pertandingan kedua menghadapi Timor Leste. Dalam pertandingan itu ada beberapa momen yang terus dianalisa oleh John Hetman. Terakhir menghadapi Timor Leste, yang mana Indonesia kesulitan membobol Timor Leste dan baru bisa ciptakan gol pada babak kedua dan pada menit 71. Dari setiap pertandingannya, memang John Hetman melihat ada progres dan ada kualitas dari para pemain dan individu masing-masing Indonesia, dan khusus untuk menghadapi Vietnam, yang mana memang Vietnam baru saja ditahan imbang oleh Singapura di Mai Dinh, yaitu di Stadion Kebanggaan di Hanoi, dan itu membuat sekarang Vietnam yang berada di peringkat ketiga mau tidak mau harus meraih kemenangan atau seri untuk bisa membuka kans mereka untuk melaju ke semifinal. Dan John Hetman melihat dari evaluasi pertandingan melawan Kamboja, begitu pun dengan Timor Leste, dan dia juga sudah merotasi beberapa pemainnya. Dia melihat kebugaran, mengingat jarak yang sangat pendek. John Hetman akan terus melihat, memantau para pemainnya yang siap atau tidak siap untuk menghadapi Vietnam. Siska. Baik, kemudian apa yang kemudian nantinya jadi fokus dari pemain timnas Indonesia dalam laga melawan Vietnam besok? Ya, Siska, menghadapi Vietnam merupakan rivalitas dari timnas Indonesia sendiri di kawasan Asia Tenggara. Memang ketika Indonesia menghadapi Vietnam, pasti tensi akan tinggi dan permainan yang cenderung kasar kerap dilakukan oleh para pemain Vietnam. Dan hal itu memang sudah diantisipasi oleh para pemain dari timnas Indonesia. Dan kebetulan tadi juga Rizky Ridho selaku kapten tim yang sudah banyak memperkuat timnas Indonesia menghadapi Vietnam, dia memberikan pengetahuan kepada pemain lainnya bahwa timnas Vietnam mempunyai cara dan karakter bermain yang sangat agresif. Dan tidak lupa juga Rizky Ridho mengingat bagaimana ada Duan Van Hau, yaitu pemain Vietnam yang kala itu melukai atau mencederai pemain timnas Indonesia itu Evan Dimas, yang masih membekas memang bagi masyarakat Indonesia tentang kejadian tersebut. Dan melihat hal itu, Rizky Ridho memberitahu kepada rekan-rekannya untuk bermain lebih santai dan tidak mudah terprovokasi, mengingat juga Vietnam akan tampil habis-habisan menghadapi Indonesia untuk meraih 3 poin atau setidaknya bisa meraih 1 poin di kandang timnas Indonesia. Bisa. Baik, kemudian terkait dengan laga esok, adakah pemain Indonesia yang diwaspadai oleh Vietnam? Ya, tadi juga saya berbicara dengan beberapa media Vietnam yang memang dia sengaja datang ke acara atau latihan resmi dari timnas Indonesia di SUGBK. Ada memang dari media Vietnam ada bagi dua, mereka ada 2 tim, ada yang di Stadion Pakansari untuk meliput bagaimana kesiapan dari timnas Vietnam itu sendiri, dan ada juga yang meliput kesiapan dari timnas Indonesia. Dan saya berbincang dengan beberapa media Vietnam yang hadir di sini bahwa dari masyarakat ataupun dari tim kepelatihan timnas Vietnam mengatakan bahwa Indonesia sekarang sangat kuat di Piala AFF, mengingat juga diperkuat oleh Tom Hai yang menjadi momok menakutkan buat mereka. Kemudian juga ada penyerang muda yaitu Mitchell Baker yang sejauh ini sudah mencatatkan 4 gol. Dan bahkan media Vietnam itu menyoroti bahwa Mitchell Baker ini akan menjadi pemain yang sangat diwaspadai, mengingat juga pemain belakang dari timnas Vietnam yang sudah tingginya juga hampir tidak ada yang sama seperti Mitchell Baker, yaitu 196 cm. Begitupun dengan kiper dari timnas Vietnam yang akan bekerja habis-habisan apalagi ketika bola yang diumpan crossing dari bola Tom Hai. Selain Mitchell Baker dan Tom Hai, beberapa pemain seperti Orat Mangun, kemudian di belakang juga ada Rizky Ridho dan banyak pemain lainnya yang khususnya pemain naturalisasi yang sangat diwaspadai oleh permainan dari Vietnam itu sendiri. Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Abdul Majid melaporkan terkait dengan situasi latihan timnas Indonesia jelang laga melawan Vietnam esok. Selamat bertugas kembali. I think every game is different. We've
said that the group stage we'll see different things, we'll have a lot of different experiences that we can learn and grow from. The first game was a home game with a lot of expectation. The second game was an away game where it was really difficult. No fans in the stadium. It had a pre-season feel to it, and the opposition are down to 10 men very early. These are all good experiences and important experiences as you grow through the tournament. We just hope tomorrow will be another good experience for this team. We'll get stronger from it. We know internally if we commit to our identity, if we impose our home identity on Vietnam, that's what we can control. We can't control what they bring and what they do. That's their being, and we'll stay where we need to be to deliver another performance that we can all be proud of. Tiến theo đối tượng lo lắng của người chúng ta đang nhìn một hình tôm hơi Roland Manuel và Mitchell Baker. Timnas Indonesia melakukan latihan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu 2 Agustus sore jelang laga ketiga Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Bogor. Adapun Timnas Indonesia bakal menantang Timnas Vietnam pada Senin 3 Agustus esok. Sebelumnya, skuad Garuda berhasil memenangkan 2 laga melawan Kamboja dan juga Timor Leste, sedangkan Vietnam menahan imbang Singapura dengan skor 0-0. Selengkapnya mengenai latihan Timnas Indonesia di GBK akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News Abdul Majid. Selamat malam rekan Majid, bisa dilaporkan bagaimana tadi situasi latihan Timnas Indonesia di GBK jelang laga melawan Vietnam dan juga apakah ada pemain yang absen tadi? Ya, malam Siska. Saat ini saya menyampaikan langsung dari area Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Benar, memang tadi sekitar pukul 17.30 atau setengah 6 sore tadi, Timnas Indonesia melakukan latihan resmi jelang menghadapi Vietnam pada pertandingan ketiga di Grup A Piala AFF 2026. Dalam latihan resmi tadi memang terlihat dari Rizky Ridho dan kawan-kawan memulai latihan dengan intensitas ringan, mereka melakukan peregangan, kemudian melakukan beberapa taktikal yang langsung dipimpin langsung oleh John Hetman. Dan dari 15 menit pantauan para media memang dapat kesempatan untuk bisa mengambil di waktu awal, sekitar 15 menit awal memang terlihat latihan sangat ringan. Ingat juga, skuad Garuda baru saja tiba ke Indonesia setelah sebelumnya menghadapi Timor Leste di Thailand pada hari Sabtu lalu, dan persiapan dijaga dengan menjaga kebugaran maksud saya agar kondisi para pemain tetap bugar menghadapi Vietnam di laga esok. Dan pantauan saya tadi ketika melihat latihan resmi dari Timnas Indonesia, memang tidak ada nama dari Marcelino Ferdinand. Yang memang Marcelino Ferdinand begitu tiba bergabung dengan Timnas Indonesia pada awal pertandingan atau official training menghadapi Kamboja, memang sudah mengalami cedera, dan cedera itu didapatkan ketika menjalani pemusatan latihan. Tadi juga dalam sesi konferensi pers, John Hetman juga mengatakan dirinya baru akan mendapatkan kondisi terbaru dari Marcelino Ferdinand mengenai cederanya. Apakah dia masih bisa mengikuti atau turun di sisa pertandingan atau di pertandingan selanjutnya di Kala ini, atau memang dirinya harus menepi dan tidak masuk dalam skuad Garuda untuk memperkuat Timnas Indonesia di ajang turnamen Piala AFF ini. Dan sementara itu terpisah memang Vietnam mengadakan official training, begitupun juga dengan konferensi pers di Stadion Pakansari. Dan pertandingan Vietnam menghadapi Indonesia memang akan diadakan di Stadion Pakansari pada esok hari Senin pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, dalam 2 pertandingan sebelumnya melawan Kamboja dan juga Timor Leste, Indonesia ini meraih hasil positif. Dan untuk laga melawan Vietnam esok, apa yang diwaspadai oleh skuad Garuda? Ya, Fiska, dalam sesi konferensi pers tadi, John Hetman mengatakan bahwa memang Timnas Indonesia sudah mendapatkan kemenangan menghadapi Kamboja di 5-1 dan kemudian 3-0 di pertandingan kedua menghadapi Timor Leste. Dalam pertandingan itu ada beberapa momen yang terus dianalisa oleh John Hetman. Indonesia kesulitan membobol Timor Leste dan baru bisa ciptakan gol pada babak kedua dan pada menit 71.
dari dari setiap pertandingannya memang John Hetman melihat ada progres dan ada kualitas dari para pemain dan individu masing-masing Indonesia, dan khusus untuk menghadapi Vietnam, yang mana memang Vietnam baru saja ditahan imbang oleh Singapura di Mai Dinh, yaitu di Stadion Kebanggaan di Hanoi, dan itu membuat sekarang Vietnam yang berada di peringkat ketiga mau tidak mau harus meraih kemenangan atau seri untuk bisa membuka kans mereka untuk melaju ke semifinal. Dan John Hetman melihat dari evaluasi pertandingan melawan Kamboja, begitupun dengan Timor Leste, dan dia juga sudah merotasi beberapa pemainnya. Dia melihat kebugaran, mengingat jarak yang sangat pendek. John Hetman akan terus melihat, memantau para pemainnya yang siap atau tidak siap untuk menghadapi Vietnam. Siska. Baik, kemudian apa yang kemudian nantinya jadi fokus dari pemain timnas Indonesia dalam laga melawan Vietnam besok? Ya, Siska, menghadapi Vietnam merupakan rivalitas dari timnas Indonesia sendiri di kawasan Asia Tenggara. Memang ketika Indonesia menghadapi Vietnam, pasti tensi akan tinggi dan permainan yang cenderung kasar kerap dilakukan oleh para pemain Vietnam. Dan hal itu memang sudah diantisipasi oleh para pemain dari timnas Indonesia. Dan kebetulan tadi juga Rizky Ridho selaku kapten tim yang sudah banyak memperkuat timnas Indonesia menghadapi Vietnam, dia memberikan pengetahuan kepada pemain yang lainnya bahwa timnas Vietnam mempunyai cara dan karakter bermain yang sangat agresif. Dan tidak lupa juga Rizky Ridho mengingat bagaimana ada Duan Van Pao, yaitu pemain Vietnam kala itu melukai atau mencederai pemain timnas Indonesia itu Evan Dimas, yang masih membekas memang bagi masyarakat Indonesia tentang kejadian tersebut. Dan melihat hal itu, Rizky Ridho memberitahu pada rekan-rekannya untuk bermain lebih santai dan tidak mudah terprovokasi, mengingat juga Vietnam akan tampil habis-habisan menghadapi Indonesia untuk meraih 3 poin atau setidaknya bisa meraih 1 poin di kandang timnas Indonesia. Bisa. Baik, kemudian terkait dengan laga esok, adakah pemain Indonesia yang diwaspadai oleh Vietnam? Ya, tadi juga saya berbicara dengan beberapa media Vietnam yang memang dia sengaja datang ke acara atau latihan resmi dari timnas Indonesia di SUGBK. Ada memang dari media Vietnam ada bagi dua, mereka ada 2 tim, ada yang di Stadion Pakansari untuk meliput bagaimana kesiapan dari timnas Vietnam itu sendiri, dan ada juga yang meliput kesiapan dari timnas Indonesia. Dan saya berbincang dengan beberapa media Vietnam yang hadir di sini bahwa dari masyarakat ataupun dari tim kepelatihan timnas Vietnam mengatakan bahwa Indonesia sekarang sangat kuat di PLFF, mengingat juga diperkuat oleh Tom Hai yang menjadi momok menakutkan buat mereka. Kemudian juga ada penyerang muda yaitu Mitchell Baker yang sejauh ini sudah mencatatkan 4 gol, dan bahkan media Vietnam itu menyoroti bahwa Mitchell Baker ini akan menjadi pemain yang sangat diwaspadai, mengingat juga pemain belakang dari timnas Vietnam yang sudah tingginya juga hampir tidak ada yang sama seperti Mitchell Baker, yaitu 196 cm, begitupun dengan kiper dari timnas Vietnam yang akan bekerja bisa-bisa apalagi ketika bola yang diumpan crossing dari bola Tom Hai. Selain Mitchell Baker dan Tom Hai, beberapa pemain seperti Orat Mangun, kemudian di belakang juga ada Rizky Ridho dan banyak pemain lainnya yang khususnya pemain-pemain naturalisasi yang sangat diwaspadai oleh permainan dari Vietnam itu sendiri. Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Abdul Majid melaporkan terkait dengan situasi latihan timnas Indonesia jelang laga melawan Vietnam esok. Selamat bertugas kembali. I think every game is different. We've said that the group stage, we'll see different things. We'll have a lot of different experiences that we can learn and grow from. The first game was a home game with a lot of expectation. The second game was an away game where it was really difficult. No fans in the stadium. It had a pre-season feel to it, and the opposition are down to 10 men very early. These are all good experiences and important experiences as we grow through the tournament. We just hope tomorrow will be another good experience for this team. We'll get stronger from it. We know internally if we commit to our identity, if we impose our home identity on Vietnam, that's what we can control. We can't control what they bring and what they do. That's
us living, and we'll stay where we need to be to deliver another performance that we can all be proud of. Nhưng mà hãy tiến theo những gì từ lo lắng của người chúng ta đang nhìn một hình Tom Hơi, Olaf Mangue và Mitchell Baker. Timnas Indonesia melakukan latihan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu 2 Agustus sore jelang laga ketiga Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Bogor. Adapun Timnas Indonesia bakal menantang Timnas Vietnam pada Senin 3 Agustus esok. Sebelumnya, skuad Garuda berhasil memenangkan 2 laga melawan Kamboja dan juga Timor Leste, sedangkan Vietnam menang imbang Singapura dengan skor 0-0. Selengkapnya mengenai latihan Timnas Indonesia di GBK akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News Abdul Majid. Selamat malam rekan Majid, bisa dilaporkan bagaimana tadi situasi latihan Timnas Indonesia di GBK jelang laga melawan Vietnam, dan juga apakah ada pemain yang absen tadi? Ya, malam Siska. Saat ini saya menyampaikan langsung dari area Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Benar, memang sekitar pukul 17.30 atau setengah 6 sore tadi, Timnas Indonesia melakukan latihan resmi jelang menghadapi Vietnam pada pertandingan ketiga di Grup A Piala AFF 2026. Dalam latihan resmi tadi memang terlihat dari Rizky Ridho dan kawan-kawan memulai latihan dengan intensitas ringan, mereka melakukan peregangan, kemudian melakukan beberapa taktikal yang langsung dipimpin langsung oleh John Hetman. Dan dari 15 menit pantauan para media memang dapat kesempatan untuk bisa mengambil di waktu awal, sekitar 15 menit awal memang terlihat latihan sangat ringan. Ingat juga, skuad Garuda baru saja tiba ke Indonesia setelah sebelumnya menghadapi Timor Leste di Thailand pada hari Sabtu lalu, dan persiapan dijaga dengan menjaga kebugaran maksud saya, agar kondisi para pemain tetap bugar menghadapi Vietnam di laga esok. Dan pantauan saya tadi ketika melihat latihan resmi dari Timnas Indonesia, memang tidak ada nama dari Marcelino Ferdinand, yang memang Marcelino Ferdinand begitu tiba bergabung dengan Timnas Indonesia pada awal pertandingan atau official training menghadapi Kamboja, memang sudah mengalami cedera, dan cedera itu didapatkan ketika menjalani pemusatan latihan. Tadi juga dalam sesi konferensi pers, John Hetman juga mengatakan dirinya baru akan mendapatkan kondisi terbaru dari Marcelino Ferdinand mengenai cederanya. Apakah dia masih bisa mengikuti atau turun di sisa pertandingan atau di pertandingan selanjutnya di Piala AFF ini, atau memang dirinya harus menepi dan tidak masuk dalam skuad Garuda untuk memperkuat Timnas Indonesia di ajang turnamen Piala AFF ini. Dan sementara itu terpisah memang Vietnam mengadakan official training, begitupun juga dengan konferensi pers di Stadion Pakansari. Dan pertandingan Vietnam menghadapi Indonesia memang akan diadakan di Stadion Pakansari pada esok hari Senin pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, dalam 2 pertandingan sebelumnya melawan Kamboja dan juga Timor Leste, Indonesia ini meraih hasil positif. Dan untuk laga melawan Vietnam esok, apa yang diwaspadai oleh skuad Garuda? Ya, Fiska, dalam sesi konferensi pers tadi, John Hetman mengatakan bahwa memang Timnas Indonesia sudah mendapatkan kemenangan menghadapi Kamboja di 5-1 dan kemudian 3-0 di pertandingan kedua menghadapi Timor Leste. Dalam pertandingan itu terakhir menghadapi Timor Leste, yang mana Indonesia kesulitan membobol Timor Leste dan baru bisa ciptakan gol pada babak kedua dan pada menit 71. Dari setiap pertandingannya memang John Hetman melihat ada progres dan ada kualitas dari para pemain dan individu masing-masing Indonesia, dan khusus untuk menghadapi Vietnam, yang mana memang Vietnam baru saja ditahan imbang oleh Singapura di Maidin, yaitu di Stadion Kebanggaan di Hanoi, dan itu membuat sekarang Vietnam yang berada di peringkat ketiga mau tidak mau harus meraih kemenangan atau seri untuk bisa membuka kans mereka untuk melaju ke semifinal. Dan John Hetman melihat dari evaluasi pertandingan melawan Kamboja, begitu pun dengan Timor Leste, dan dia juga sudah merotasi beberapa pemainnya. Dia melihat kebugaran, mengingat jarak yang sangat pendek. John Hetman akan terus melihat, memantau para pemainnya yang siap atau tidak siap untuk menghadapi Vietnam. Siska. Baik, kemudian apa yang kemudian nantinya jadi fokus dari pemain Timnas Indonesia dalam laga melawan Vietnam besok?
Ya, Siska, menghadapi Vietnam merupakan rivalitas dari timnas Indonesia sendiri di kawasan Asia Tenggara. Memang ketika Indonesia menghadapi Vietnam, pasti tensi akan tinggi dan permainan yang cenderung kasar kerap dilakukan oleh para pemain Vietnam. Dan hal itu memang sudah diantisipasi oleh para pemain dari timnas Indonesia. Dan kebetulan tadi juga Rizky Ridho selaku kapten tim yang sudah banyak memperkuat timnas Indonesia menghadapi Vietnam. Dia memberikan pengetahuan kepada pemain yang lainnya bahwa timnas Vietnam mempunyai cara dan karakter bermain yang sangat agresif. Dan tidak lupa juga Rizky Ridho mengingat bagaimana ada Duan Van Tau, yaitu pemain Vietnam yang kala itu melukai atau mencederai pemain timnas Indonesia itu Evan Dimas, yang masih membekas memang bagi masyarakat Indonesia tentang kejadian tersebut. Dan melihat hal itu, Rizky Ridho memberitahu kepada rekan-rekannya untuk bermain lebih santai dan tidak mudah terprovokasi, mengingat juga Vietnam akan tampil habis-habisan menghadapi Indonesia untuk meraih 3 poin atau setidaknya bisa meraih 1 poin di kandang timnas Indonesia. Bisa. Baik, kemudian terkait dengan laga esok, adakah pemain Indonesia yang diwaspadai oleh Vietnam? Ya, tadi juga saya berbicara dengan beberapa media Vietnam yang memang dia sengaja datang ke acara atau latihan resmi dari timnas Indonesia di SUGBK. Ada memang dari media Vietnam ada bagi dua, mereka ada 2 tim, ada yang di Stadion Pakansari untuk meliput bagaimana kesiapan dari timnas Vietnam itu sendiri, dan ada juga yang meliput kesiapan dari timnas Indonesia. Dan saya berbincang dengan beberapa media Vietnam yang hadir di sini bahwa dari masyarakat ataupun dari tim pelatih sangat kuat di PLFF, mengingat juga diperkuat oleh Tom Hai yang menjadi momok menakutkan buat mereka. Kemudian juga ada penyerang muda yaitu Mitchell Baker yang sejauh ini sudah mencatatkan 4 gol. Dan bahkan media Vietnam itu menyoroti bahwa Mitchell Baker ini akan menjadi pemain yang sangat diwaspadai, mengingat juga pemain belakang dari timnas Vietnam yang sudah tingginya juga hampir tidak ada yang sama seperti Mitchell Baker, yaitu 196 cm. Begitupun dengan kiper dari timnas Vietnam yang akan bekerja habis-habisan apalagi ketika bola yang diumpan crossing dari bola Tom Hai. Selain Mitchell Baker dan Tom Hai, beberapa pemain seperti Orat Mangun, kemudian di belakang juga ada Rizky Ridho dan banyak pemain lainnya yang khususnya pemain-pemain naturalisasi yang sangat diwaspadai oleh permainan dari Vietnam itu sendiri. Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Abdul Majid melaporkan terkait dengan situasi latihan timnas Indonesia jelang laga melawan Vietnam esok. Selamat bertugas kembali. I think every game is different. We've said that the group stage we'll see different things. We'll have a lot of different experiences that we can learn and grow from. The first game was a home game with a lot of expectation. The second game was an away game where it was really difficult. No fans in the stadium. It had a pre-season feel to it, and the opposition are down to 10 men very early. These are all good experiences and important experiences as you grow through the tournament. We just hope tomorrow will be another good experience for this team. We'll get stronger from it. We know internally if we commit to our identity, if we impose our home identity on Vietnam, that's what we can control. We can't control what they bring and what they do. That's their being, and we'll stay where we need to be to deliver another performance that we can all be proud of. Tiến theo đội tuyển cảm thấy lo lắng của người chúng ta đang nhìn một hình Tom Hai, Orat Mangun và Mitchell Baker. Timnas Indonesia melakukan latihan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu 2 Agustus sore jelang laga ketiga Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Bogor. Adapun Timnas Indonesia bakal menantang Timnas Vietnam pada Senin 3 Agustus esok. Sebelumnya, skuad Garuda berhasil memenangkan 2 laga melawan Kamboja dan juga Timor Leste, sedangkan Vietnam
menahan imbang Singapura dengan skor 0-0. Selengkapnya mengenai latihan timnas Indonesia di GBK akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News Abdul Majid. Selamat malam rekan Majid, bisa dilaporkan bagaimana tadi situasi latihan timnas Indonesia di GBK jelang laga melawan Vietnam, dan juga apakah ada pemain yang absen tadi? Ya, malam Siska. Saat ini saya menyampaikan langsung dari area Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Benar, memang sekitar sekitar pukul 17.30 atau setengah 6 sore tadi, timnas Indonesia melakukan latihan resmi jelang menghadapi Vietnam pada pertandingan ketiga di Grup A Piala AFF 2026. Dalam latihan resmi tadi memang terlihat dari Rizky Ridho dan kawan-kawan memulai latihan dengan intensitas ringan, mereka melakukan peregangan, kemudian melakukan beberapa taktikal yang langsung dipimpin langsung oleh John Hetman. Dan dari 15 menit pantauan para media memang dapat kesempatan untuk bisa mengambil di waktu awal, sekitar 15 menit awal memang terlihat latihan sangat ringan. Ingat juga, skuad Garuda baru saja tiba ke Indonesia setelah sebelumnya menghadapi Timor Leste di Thailand pada hari Sabtu lalu, dan persiapan dijaga dengan menjaga kebugaran maksud saya, agar kondisi para pemain tetap bugar menghadapi Vietnam di laga esok. Dan pantauan saya tadi ketika melihat latihan resmi dari timnas Indonesia, memang tidak ada nama dari Marcelino Ferdinand. Yang memang Marcelino Ferdinand begitu tiba bergabung dengan timnas Indonesia pada awal pertandingan atau official training menghadapi Kamboja, memang sudah mengalami cedera, dan cedera itu didapatkan ketika menjalani pemusatan latihan. Tadi juga dalam sesi konferensi pers, John Hetman juga mengatakan dirinya baru akan mendapatkan kondisi terbaru dari Marcelino Ferdinand mengenai cederanya. Apakah dia masih bisa mengikuti atau turun di sisa pertandingan atau di pertandingan selanjutnya di Piala AFF ini, atau memang dirinya harus menepi dan tidak masuk dalam skuad Garuda untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang turnamen Piala AFF ini. Dan sementara itu terpisah, memang Vietnam mengadakan official training, begitupun juga dengan konferensi pers di Stadion Pakansari. Dan pertandingan Vietnam menghadapi Indonesia memang akan diadakan di Stadion Pakansari pada esok hari Senin pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, dalam dua pertandingan sebelumnya melawan Kamboja dan juga Timor Leste, Indonesia ini meraih hasil positif. Dan untuk laga melawan Vietnam esok, apa yang diwaspadai oleh skuad Garuda? Ya, Siska, dalam sesi konferensi pers tadi, John Hetman mengatakan bahwa memang timnas Indonesia sudah mendapatkan kemenangan menghadapi Kamboja di 5-1 dan kemudian 3-0 di pertandingan kedua menghadapi Timor Leste. Dalam pertandingan itu ada beberapa momen yang terus dianalisa oleh John Hetman. Terakhir menghadapi Timor Leste, yang mana Indonesia kesulitan membobol Timor Leste dan baru bisa ciptakan gol pada babak kedua dan pada menit 71. Dari setiap pertandingan ini, memang John Hetman melihat ada progres dan ada kualitas dari para pemain dan individu masing-masing Indonesia, dan khusus untuk menghadapi Vietnam, yang mana memang Vietnam baru saja ditahan imbang oleh Singapura di Maidin, yaitu di Stadion Kebanggaan di Hanoi, dan itu membuat sekarang Vietnam yang berada di peringkat ketiga mau tidak mau harus meraih kemenangan atau seri untuk bisa membuka kans mereka untuk melaju ke semifinal. Dan John Hetman melihat dari evaluasi pertandingan melawan Kamboja, begitupun dengan Timor Leste, dan dia juga sudah merotasi beberapa pemainnya. Dia melihat kebugaran, mengingat jarak yang sangat pendek. John Hetman akan terus melihat, memantau para pemainnya yang siap atau tidak siap untuk menghadapi Vietnam. Siska. Baik, kemudian apa yang kemudian nantinya jadi fokus dari pemain timnas Indonesia dalam laga melawan Vietnam besok? Ya, Siska, menghadapi Vietnam merupakan rivalitas dari timnas Indonesia sendiri di kawasan Asia Tenggara. Memang ketika Indonesia menghadapi Vietnam, pasti tensi akan tinggi dan permainan yang cenderung kasar kerap dilakukan oleh para pemain Vietnam. Dan hal itu memang sudah diantisipasi oleh para pemain dari timnas Indonesia. Dan kebetulan tadi juga Rizky Ridho selaku kapten tim yang sudah banyak memperkuat timnas Indonesia menghadapi Vietnam, dia memberikan pengetahuan kepada pemain lainnya bahwa timnas Vietnam mempunyai cara dan karakter bermain yang sangat agresif. Dan tidak lupa juga Rizky Ridho mengingat bagaimana ada Juan Pantau, yaitu pemain Vietnam kala itu melukai atau mencederai pemain timnas Indonesia itu Evan Dimas, yang masih membekas memang bagi masyarakat Indonesia tentang kejadian tersebut. Dan melihat hal itu, Rizky Ridho memberitahu kepada rekan-rekannya untuk bermain lebih
santai dan tidak mudah terprovokasi. Mengingat juga Vietnam akan tampil habis-habisan menghadapi Indonesia untuk meraih 3 poin atau setidaknya bisa meraih 1 poin di kandang timnas Indonesia. Bisa. Baik, kemudian terkait dengan laga esok, adakah pemain Indonesia yang diwaspadai oleh Vietnam? Ya, tadi juga saya berbicara dengan beberapa media Vietnam yang memang dia sengaja datang ke acara atau latihan resmi dari timnas Indonesia di SUGBK. Ada memang dari media Vietnam ada bagi dua, mereka ada 2 tim, ada yang di Stadion Pakansari untuk meliput bagaimana kesiapan dari timnas Vietnam itu sendiri, dan ada juga yang meliput kesiapan dari timnas Indonesia. Dan saya berbincang dengan beberapa media Vietnam yang hadir di sini bahwa dari masyarakat ataupun dari tim kepelatihan timnas Vietnam mengatakan bahwa Indonesia sekarang sangat kuat di Piala AFF, mengingat juga diperkuat oleh Tom Hai yang menjadi momok menakutkan buat mereka. Kemudian juga ada penyerang muda yaitu Michel Baker yang sejauh ini sudah mencatatkan 4 gol. Dan bahkan media Vietnam itu menyoroti bahwa Michel Baker ini akan menjadi pemain yang sangat diwaspadai, mengingat juga pemain belakang dari timnas Vietnam yang sudah tingginya juga hampir tidak ada yang sama seperti Michel Baker, yaitu 196 cm. Begitupun dengan kiper dari timnas Vietnam yang akan bekerja habis-habisan apalagi ketika bola yang diumpan crossing dari bola Tom Hai. Selain Michel Baker dan Tom Hai, beberapa pemain seperti Orat Mangun, kemudian di belakang juga ada Rizky Ridho dan banyak pemain lainnya yang khususnya pemain-pemain naturalisasi yang sangat diwaspadai oleh permainan dari Vietnam itu sendiri. Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Abdul Majid melaporkan terkait dengan situasi latihan timnas Indonesia jelang laga melawan Vietnam esok. Selamat bertugas kembali. I think every game is different. We've said that the group stage we'll see different things. We'll have a lot of different experiences that we can learn and grow from. The first game was a home game with a lot of expectation. The second game was an away game where it was really difficult. No fans in the stadium. It had a pre-season feel to it, and the opposition are down to 10 men very early. These are all good experiences and important experiences as you grow through the tournament. We just hope tomorrow will be another good experience for this team. We'll get stronger from it. We know internally if we commit to our identity, if we impose our home identity on Vietnam, that's what we can control. We can't control what they bring and what they do. That's their being, and we'll stay where we need to be to deliver another performance that we can all be proud of. Chiến tranh thì cảm thấy lo lắng của người chúng ta đang nhìn thấy một hình Tom Hai, Orat Mangun và Michel Baker. Timnas Indonesia melakukan latihan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu 2 Agustus sore jelang laga ketiga Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Bogor. Adapun Timnas Indonesia bakal menantang Timnas Vietnam pada Senin 3 Agustus esok. Sebelumnya, skuad Garuda berhasil memenangkan 2 laga melawan Kamboja dan juga Timor Leste, sedangkan Vietnam menahan imbang Singapura dengan skor 0 sama. Selengkapnya mengenai latihan Timnas Indonesia di GBK akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News Abdul Majid. Selamat malam rekan Majid, bisa dilaporkan bagaimana tadi situasi latihan Timnas Indonesia di GBK jelang laga melawan Vietnam dan juga apakah ada pemain yang absen tadi? Ya, malam Siska. Saat ini saya menyampaikan langsung dari area Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Benar, memang sekitar pukul 17.30 atau setengah 6 sore tadi, Timnas Indonesia melakukan latihan resmi jelang menghadapi Vietnam pada pertandingan ketiga di Grup A Piala AFF 2026. Dalam latihan resmi tadi memang terlihat dari Rizky Ridho dan kawan-kawan memulai latihan dengan intensitas ringan, mereka melakukan peregangan, kemudian melakukan beberapa taktikal yang langsung dipimpin langsung oleh John Hetman.
Dan dari 15 menit pantauan para media yang memang dapat kesempatan untuk bisa mengambil di waktu awal, sekitar 15 menit awal, memang terlihat latihan sangat mengingat juga skuad Garuda baru saja tiba ke Indonesia setelah sebelumnya menghadapi Timur Leste di Thailand pada hari Sabtu lalu, dan persiapan dijaga dengan menjaga kebugaran maksud saya, agar kondisi para pemain tetap bugar menghadapi Vietnam di laga esok. Dan pantauan saya tadi ketika melihat latihan resmi dari timnas Indonesia, memang tidak ada nama dari Marcelino Ferdinand, yang memang Marcelino Ferdinand begitu tiba begitu bergabung dengan timnas Indonesia pada awal pertandingan atau official training menghadapi Kamboja, memang sudah mengalami cedera, dan cedera itu didapatkan ketika menjalani pemusatan latihan. Tadi juga dalam sesi konferensi pers, John Hetman juga mengatakan dirinya baru akan mendapatkan kondisi terbaru dari Marcelino Ferdinand mengenai cederanya. Apakah dia masih bisa mengikuti atau turun di sisa pertandingan atau di pertandingan selanjutnya di kala ini, atau memang dirinya harus menepi dan tidak masuk dalam skuad Garuda untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang turnamen Piala AFF ini. Dan sementara itu terpisah, memang Vietnam mengadakan official training, begitupun juga dengan konferensi pers di Stadion Pakansari. Dan pertandingan Vietnam menghadapi Indonesia memang akan diadakan di Stadion Pakansari pada esok hari Senin pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Siska. Baik, dalam dua pertandingan sebelumnya melawan Kamboja dan juga Timor Leste, Indonesia ini meraih hasil positif. Dan untuk laga melawan Vietnam esok, apa yang diwaspadai oleh skuad Garuda? Ya, Siska, dalam sesi konferensi pers tadi, John Hetman mengatakan bahwa memang timnas Indonesia sudah mendapatkan kemenangan menghadapi Kamboja di 5-1 dan kemudian 3-0 di pertandingan kedua menghadapi Timor Leste. Dalam pertandingan itu ada beberapa momen yang terus dianalisa oleh John Hetman. Terakhir menghadapi Timor Leste, yang mana Indonesia kesulitan membobol Timor Leste dan baru bisa ciptakan gol pada babak kedua dan tepatnya menit 71. Dari setiap pertandingannya memang John melihat ada progres dan ada kualitas dari para pemain dan individu masing-masing Indonesia, dan khusus untuk menghadapi Vietnam, yang mana memang Vietnam baru saja ditahan imbang oleh Singapura di Mai Dinh, yaitu di Stadion Kebanggaan di Hanoi, dan itu membuat sekarang Vietnam yang berada di peringkat ketiga mau tidak mau harus meraih kemenangan atau seri untuk bisa membuka kans mereka untuk melaju ke semifinal. Dan John Hetman melihat dari evaluasi pertandingan melawan Kamboja, begitupun dengan Timor Leste, dan dia juga sudah merotasi beberapa pemainnya. Dia melihat kebugaran, mengingat jarak yang sangat pendek. John Hetman akan terus melihat, memantau para pemainnya yang siap atau tidak siap untuk menghadapi Vietnam. Siska. Baik, kemudian apa yang kemudian nantinya jadi fokus dari pemain timnas Indonesia dalam laga melawan Vietnam besok? Ya, Siska, menghadapi Vietnam merupakan rivalitas dari timnas Indonesia sendiri di kawasan Asia Tenggara. Memang ketika Indonesia menghadapi Vietnam, pasti tensi akan tinggi dan permainan yang cenderung kasar kerap dilakukan oleh para pemain Vietnam. Dan hal itu memang sudah diantisipasi oleh para pemain dari timnas Indonesia. Dan kebetulan tadi juga Rizky Ridho selaku kapten tim yang sudah banyak memperkuat timnas Indonesia menghadapi Vietnam, dia memberikan pengetahuan kepada pemain yang lainnya bahwa timnas Vietnam mempunyai cara dan karakter bermain yang sangat agresif. Dan tidak lupa juga Rizky Ridho mengingat bagaimana ada Tuan Pantau, yaitu pemain Vietnam yang kala itu melukai atau mencederai pemain timnas Indonesia itu Evan Dimas, yang masih membekas memang bagi masyarakat Indonesia tentang kejadian tersebut. Dan melihat hal itu, Rizky Ridho memberitahu kepada rekan-rekannya untuk bermain lebih santai dan tidak mudah terprovokasi, mengingat juga Vietnam akan tampil habis-habisan menghadapi Indonesia untuk meraih 3 poin atau setidaknya bisa meraih 1 poin di kandang timnas Indonesia. Bisa. Baik, kemudian terkait dengan laga esok, adakah pemain Indonesia yang diwaspadai oleh Vietnam? Ya, tadi juga saya berbicara dengan beberapa media Vietnam yang memang dia sengaja datang ke acara atau latihan resmi dari timnas Indonesia di SUGBK. Ada memang dari media Vietnam ada bagi dua, mereka ada 2 tim, ada yang di Stadion Pakansari untuk meliput bagaimana kesiapan dari timnas Vietnam itu sendiri, dan ada juga yang meliput kesiapan dari timnas Indonesia. Dan saya berbincang dengan beberapa media Vietnam yang hadir di sini bahwa dari masyarakat ataupun dari tim kepelatihan timnas
Vietnam mengatakan bahwa Indonesia sekarang sangat kuat di Piala AFF, mengingat juga diperkuat oleh Tom Hai yang menjadi momok menakutkan buat mereka. Kemudian juga ada penyerang muda yaitu Mitchell Baker yang sejauh ini sudah mencatatkan 4 gol. Dan bahkan media Vietnam itu menyoroti bahwa Mitchell Baker ini akan menjadi pemain yang sangat diwaspadai, mengingat juga pemain belakang dari timnas Vietnam yang sudah tingginya juga hampir tidak ada yang sama seperti Mitchell Baker, yaitu 196 cm. Begitupun dengan kiper dari timnas Vietnam yang akan bekerja bisa-bisan apalagi ketika bola yang diumpan crossing dari bola Tom Hai. Selain Mitchell Baker dan Tom Hai, beberapa pemain seperti Orat Mangun, kemudian di belakang juga ada Rizky Ridho dan banyak pemain lainnya yang khususnya pemain-pemain naturalisasi yang sangat diwaspadai oleh permainan dari Vietnam itu sendiri. Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Abdul Majid melaporkan terkait dengan situasi latihan timnas Indonesia jelang laga melawan Vietnam esok. Selamat bertugas kembali. I think every game is different. We've said that the group stage we'll see different things. We'll have a lot of different experiences that we can learn and grow from. The first game was a home game with a lot of expectation. The second game was an away game where it was really difficult. No fans in the stadium. It had a pre-season feel to it, and the opposition are down to 10 men very early. These are all good experiences and important experiences as you grow through the tournament. We just hope tomorrow will be another good experience for this team. We'll get stronger from it. We know internally if we commit to our identity, if we impose our home identity on Vietnam, that's what we can control. We can't control what they bring and what they do. That's their being, and we'll stay where we need to be to deliver another performance that we can all be proud of. dự kiến theo đội tuyển từ lo lắng của người chúng ta đang nhìn một hình Tom Hai, Orat Mangun và Mitchell Baker. Timnas Indonesia melakukan latihan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu 2 Agustus sore jelang laga ketiga Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Bogor. Adapun Timnas Indonesia bakal menantang Timnas Vietnam pada Senin 3 Agustus esok. Sebelumnya, skuad Garuda berhasil memenangkan 2 laga melawan Kamboja dan juga Timor Leste, sedangkan Vietnam menang imbang Singapura dengan skor 0-0. Selengkapnya mengenai latihan Timnas Indonesia di GBK akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News Abdul Majid. Selamat malam rekan Majid, bisa dilaporkan bagaimana tadi situasi latihan Timnas Indonesia di GBK jelang laga melawan Vietnam dan juga apakah ada pemain yang absen tadi? Ya, malam Siska. Saat ini saya menyampaikan langsung dari area Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Benar, memang sekitar pukul 17.30 atau setengah 6 sore tadi, Timnas Indonesia melakukan latihan resmi jelang menghadapi Vietnam pada pertandingan ketiga di Grup A Piala AFF 2026. Dalam latihan resmi tadi memang terlihat dari Rizky Ridho dan kawan-kawan memulai latihan dengan intensitas ringan, mereka melakukan peregangan, kemudian melakukan beberapa taktikal yang langsung dipimpin langsung oleh John Hetman. Dan dari 15 menit pantauan para media memang dapat kesempatan untuk bisa mengambil di waktu awal, sekitar 15 menit awal memang terlihat latihan sangat ringan. Ingat juga, skuad Garuda baru saja tiba ke Indonesia setelah sebelumnya menghadapi Timor Leste di Thailand pada hari Sabtu lalu, dan persiapan dijaga dengan menjaga kebugaran maksud saya agar kondisi para pemain tetap bugar menghadapi Vietnam di laga esok. Dan pantauan saya tadi ketika melihat latihan resmi dari Timnas Indonesia, memang tidak ada nama dari Marcelino Ferdinand, yang memang Marcelino Ferdinand begitu tiba bergabung dengan Timnas Indonesia pada awal pertandingan atau official training menghadapi Kamboja, memang sudah mengalami cedera, dan cedera itu didapatkan ketika menjalani pemusatan latihan.
tadi juga dalam sesi konferensi pers, John Herdman juga mengatakan dirinya baru akan mendapatkan kondisi terbaru dari Marcelino Ferdinand mengenai cederanya. Apakah dia masih bisa mengikuti atau turun di sisa pertandingan atau di pertandingan selanjutnya di KLFF ini, atau memang dirinya harus menepi dan tidak masuk dalam skuad Garuda untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang turnamen KLFF ini. Dan sementara itu terpisah memang Vietnam mengadakan official training, begitupun juga dengan konferensi pers di Stadion Pakansari. Dan pertandingan Vietnam menghadapi Indonesia memang akan diadakan di Stadion Pakansari pada esok hari Senin pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, dalam 2 pertandingan sebelumnya melawan Kamboja dan juga Timor Leste, Indonesia ini meraih hasil positif. Dan untuk laga melawan Vietnam esok, apa yang diwaspadai oleh skuad Garuda? Ya, Siska, dalam sesi konferensi pers tadi, John Herdman mengatakan bahwa memang timnas Indonesia sudah mendapatkan kemenangan menghadapi Kamboja di 5-1 dan kemudian 3-0 di pertandingan kedua menghadapi Timor Leste. Dalam pertandingan itu ada beberapa momen yang terus dianalisa oleh John Herdman. Terakhir menghadapi Timor Leste, yang mana Indonesia kesulitan membobol Timor Leste dan baru bisa ciptakan gol pada babak kedua dan pada menit 71. Dari setiap pertandingan ini, John Herdman melihat ada progres dan ada kualitas dari para pemain dan individu masing-masing pemain Indonesia, dan khusus untuk menghadapi Vietnam, yang mana memang Vietnam baru saja ditahan imbang oleh Singapura di Mai Dinh, yaitu di Stadion Kebanggaan di Hanoi, dan itu membuat sekarang Vietnam yang berada di peringkat ketiga mau tidak mau harus meraih kemenangan atau seri untuk bisa membuka kans mereka untuk melaju ke semifinal. Dan John Herdman melihat dari evaluasi pertandingan melawan Kamboja, begitu pun dengan Timor Leste, dan dia juga sudah merotasi beberapa pemainnya. Dia melihat kebugaran, mengingat jarak yang sangat pendek. John Herdman akan terus melihat, memantau para pemainnya yang siap atau tidak siap untuk menghadapi Vietnam. Siska. Baik, kemudian apa yang kemudian nantinya jadi fokus dari pemain timnas Indonesia dalam laga melawan Vietnam besok? Ya, Siska, menghadapi Vietnam merupakan rivalitas dari timnas Indonesia sendiri di kawasan Asia Tenggara. Memang ketika Indonesia menghadapi Vietnam, pasti tensi akan tinggi dan permainan yang cenderung kasar kerap dilakukan oleh para pemain Vietnam. Dan hal itu memang sudah diantisipasi oleh para pemain dari timnas Indonesia. Dan kebetulan tadi juga Rizky Ridho selaku kapten tim yang sudah banyak memperkuat timnas Indonesia menghadapi Vietnam. Dia memberikan pengetahuan kepada pemain lainnya bahwa timnas Vietnam mempunyai cara dan karakter bermain yang sangat agresif. Dan tidak lupa juga Rizky Ridho mengingat bagaimana ada Duan Pantau, yaitu pemain Vietnam yang kala itu melukai atau mencederai pemain timnas Indonesia itu Evan Dimas, yang masih membekas memang bagi masyarakat Indonesia tentang kejadian tersebut. Dan melihat hal itu, Rizky Ridho memberitahu kepada rekan-rekannya untuk bermain lebih santai dan tidak mudah terprovokasi, mengingat juga Vietnam akan tampil habis-habisan menghadapi Indonesia untuk meraih 3 poin atau setidaknya bisa meraih 1 poin di kandang timnas Indonesia. Bisa. Baik, kemudian terkait dengan laga esok, adakah pemain Indonesia yang diwaspadai oleh Vietnam? Ya, tadi juga saya berbicara dengan beberapa media Vietnam yang memang dia sengaja datang ke acara atau latihan resmi dari timnas Indonesia di SUGBK. Ada memang dari media Vietnam ada bagi 2, mereka ada 2 tim, ada yang di Stadion Pakansari untuk meliput bagaimana kesiapan dari timnas Vietnam itu sendiri, dan ada juga yang meliput kesiapan dari timnas Indonesia. Dan saya berbincang dengan beberapa media Vietnam yang hadir di sini bahwa dari masyarakat ataupun dari tim kepelatihan timnas Vietnam mengatakan bahwa Indonesia sekarang sangat kuat di KLFF, mengingat juga diperkuat oleh Tom Hai yang menjadi momok menakutkan buat mereka. Kemudian juga ada penyerang muda yaitu Mitchell Baker yang sejauh ini sudah mencatatkan 4 gol. Dan bahkan media Vietnam itu menyoroti bahwa Mitchell Baker ini akan menjadi pemain yang sangat diwaspadai, mengingat juga pemain belakang dari timnas Vietnam yang sudah tingginya juga hampir tidak ada yang sama seperti Mitchell Baker, yaitu 196 cm. Begitupun dengan kiper dari timnas Vietnam yang akan bekerja habis-habisan apalagi ketika bola yang diumpan crossing dari bola Tom Hai. Selain Mitchell Baker dan Tom Hai,
beberapa pemain seperti Orat Mangun, kemudian di belakang juga ada Rizky Ridho dan banyak pemain lainnya yang khususnya pemain-pemain naturalisasi yang sangat diwaspadai oleh permainan dari Vietnam itu sendiri. Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Abdul Majid melaporkan terkait dengan situasi latihan timnas Indonesia jelang laga melawan Vietnam esok. Selamat bertugas kembali. I think every game is different. We've said that the group stage we'll see different things. We'll have a lot of different experiences that we can learn and grow from. The first game was a home game with a lot of expectation. The second game was an away game where it was really difficult. No fans in the stadium. It had a pre-season feel to it, and the opposition are down to 10 men very early. These are all good experiences and important experiences as you grow through the tournament. We just hope tomorrow will be another good experience for this team. We'll get stronger from it. We know internally if we commit to our identity, if we impose our home identity on Vietnam, that's what we can control. We can't control what they bring and what they do. That's their being, and we'll stay where we need to be to deliver another performance that we can all be proud of. Chuyến xe đến từ sự lo lắng của người chúng ta đang nhìn một hình Tom ơi, Orat Mangun và Mitchell Baker. Timnas Indonesia melakukan latihan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu 2 Agustus sore jelang laga ketiga Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Bogor. Adapun Timnas Indonesia bakal menantang Timnas Vietnam pada Senin 3 Agustus esok. Sebelumnya, skuad Garuda berhasil memenangkan 2 laga melawan Kamboja dan juga Timor Leste, sedangkan Vietnam menang imbang Singapura dengan skor 0 sama. Selengkapnya mengenai latihan Timnas Indonesia di GBK akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News Abdul Majid. Selamat malam rekan Majid, bisa dilaporkan bagaimana tadi situasi latihan Timnas Indonesia di GBK jelang laga melawan Vietnam dan juga apakah ada pemain yang absen tadi? Ya, malam Siska. Saat ini saya menyampaikan langsung dari area Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Benar, memang tadi sekitar pukul 17.30 atau setengah 6 sore tadi, Timnas Indonesia melakukan latihan resmi jelang menghadapi Vietnam pada pertandingan ketiga di Grup A Piala AFF 2026. Dalam latihan resmi tadi memang terlihat dari Rizky Ridho dan kawan-kawan memulai latihan dengan intensitas ringan, mereka melakukan peregangan, kemudian melakukan beberapa taktikal yang langsung dipimpin langsung oleh John Hetman. Dan dari 15 menit pantauan para media memang dapat kesempatan untuk bisa mengambil di waktu awal, sekitar 15 menit awal memang terlihat latihan sangat ringan. Ingat juga, skuad Garuda baru saja tiba ke Indonesia setelah sebelumnya menghadapi Timor Leste di Thailand pada hari Sabtu lalu, dan persiapan dijaga dengan menjaga kebugaran maksud saya agar kondisi para pemain tetap bugar menghadapi Vietnam di laga esok. Dan pantauan saya tadi ketika melihat latihan resmi dari Timnas Indonesia, memang tidak ada nama dari Marcelino Ferdinand. Yang memang Marcelino Ferdinand begitu tiba bergabung dengan Timnas Indonesia pada awal pertandingan atau official training menghadapi Kamboja, memang sudah mengalami cedera, dan cedera itu didapatkan ketika menjalani pemusatan latihan. Tadi juga dalam sesi konferensi pers, John Hetman juga mengatakan dirinya baru akan mendapatkan kondisi terbaru dari Marcelino Ferdinand mengenai cederanya. Apakah dia masih bisa mengikuti atau turun di sisa pertandingan atau di pertandingan selanjutnya di Piala AFF ini, atau memang dirinya harus menepi dan tidak masuk dalam skuad Garuda untuk memperkuat Timnas Indonesia di ajang turnamen Piala AFF ini. Dan sementara itu terpisah memang Vietnam mengadakan official training, begitupun juga dengan konferensi pers di Stadion Pakansari. Dan pertandingan Vietnam menghadapi Indonesia memang akan diadakan di Stadion Pakansari pada esok hari Senin pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, dalam 2 pertandingan sebelumnya melawan Kamboja dan juga Timor Leste, Indonesia ini meraih hasil positif. Dan untuk
laga melawan Vietnam esok, apa yang diwaspadai oleh skuad Garuda? Ya, Siska, dalam sesi konferensi pers tadi, John Hetman mengatakan bahwa memang timnas Indonesia sudah mendapatkan kemenangan menghadapi Kamboja di 5-1 dan kemudian 3-0 di pertandingan kedua menghadapi Timur Leste. Dalam pertandingan itu ada beberapa momen yang terus dianalisa oleh John Hetman. Terakhir menghadapi Timur Leste, yang mana Indonesia kesulitan membobol Timur Leste dan baru bisa ciptakan gol pada babak kedua dan pada menit 71. Dari setiap pertandingan ini, memang John Hetman melihat ada progres dan ada kualitas dari para pemain dan individu masing-masing Indonesia, dan khusus untuk menghadapi Vietnam, yang mana memang Vietnam baru saja ditahan imbang oleh Singapura di Maidin, yaitu di Stadion Kebanggaan di Hanoi, dan itu membuat sekarang Vietnam yang berada di peringkat ketiga mau tidak mau harus meraih kemenangan atau seri untuk bisa membuka kans mereka untuk melaju ke semifinal. Dan John Hetman melihat dari evaluasi pertandingan melawan Kamboja, begitu pun dengan Timur Leste, dan dia juga sudah merotasi beberapa pemainnya. Dia melihat kebugaran, mengingat jarak yang sangat pendek. John Hetman akan terus melihat, memantau para pemainnya yang siap atau tidak siap untuk menghadapi Vietnam. Siska. Baik, kemudian apa yang kemudian nantinya jadi fokus dari pemain timnas Indonesia dalam laga melawan Vietnam besok? Ya, Siska, menghadapi Vietnam merupakan rivalitas dari timnas Indonesia sendiri di kawasan Asia Tenggara. Memang ketika Indonesia menghadapi Vietnam, pasti tensi akan tinggi dan permainan yang cenderung kasar kerap dilakukan oleh para pemain Vietnam. Dan hal itu memang sudah diantisipasi oleh para pemain dari timnas Indonesia. Dan kebetulan tadi juga Rizky Ridho selaku kapten tim yang sudah banyak memperkuat timnas Indonesia menghadapi Vietnam. Dia memberikan pengetahuan kepada pemain yang lainnya bahwa timnas Vietnam mempunyai cara dan karakter bermain yang sangat agresif. Dan tidak lupa juga Rizky Ridho mengingat bagaimana ada Juan Pantau, yaitu pemain Vietnam kala itu melukai atau mencederai pemain timnas Indonesia itu Evan Dimas, yang masih membekas memang bagi masyarakat Indonesia tentang kejadian tersebut. Dan melihat hal itu, Rizky Ridho memberitahu kepada rekan-rekannya untuk bermain lebih santai dan tidak mudah terprovokasi, mengingat juga Vietnam akan tampil habis-habisan menghadapi Indonesia untuk meraih 3 poin atau setidaknya bisa meraih 1 poin di kandang timnas Indonesia. Bisa. Baik, kemudian terkait dengan laga esok, adakah pemain Indonesia yang diwaspadai oleh Vietnam? Ya, tadi juga saya berbicara dengan beberapa media Vietnam yang memang dia sengaja datang ke acara atau latihan resmi dari timnas Indonesia di SUGBK. Ada memang dari media Vietnam ada bagi dua, mereka ada 2 tim, ada yang di Stadion Pakansari untuk meliput bagaimana kesiapan dari timnas Vietnam itu sendiri, dan ada juga yang meliput kesiapan dari timnas Indonesia. Dan saya berbincang dengan beberapa media Vietnam yang hadir di sini bahwa dari masyarakat ataupun dari tim kepelatihan timnas Vietnam mengatakan bahwa Indonesia sekarang sangat kuat di PLFF, mengingat juga diperkuat oleh Tom Hai yang menjadi momok menakutkan buat mereka. Kemudian juga ada penyerang muda yaitu Mitchell Baker yang sejauh ini sudah mencatatkan 4 gol. Dan bahkan media Vietnam itu menyoroti bahwa Mitchell Baker ini akan menjadi pemain yang sangat diwaspadai, mengingat juga pemain belakang dari timnas Vietnam yang sudah tingginya juga hampir tidak ada yang sama seperti Mitchell Baker, yaitu 196 cm. Begitupun dengan kiper dari timnas Vietnam yang akan bekerja habis-habisan apalagi ketika bola yang diumpan crossing dari bola Tom Hai. Selain Mitchell Baker dan Tom Hai, beberapa pemain seperti Orat Mangun, kemudian di belakang juga ada Rizky Ridho dan banyak pemain lainnya yang khususnya pemain-pemain naturalisasi yang sangat diwaspadai oleh permainan dari Vietnam itu sendiri. Bisa. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Abdul Majid melaporkan terkait dengan situasi latihan timnas Indonesia jelang laga melawan Vietnam esok. Selamat bertugas kembali. I think every game is different. We've said that the group stage we'll see different things. We'll have a lot of different experiences that we can learn and grow from. The first game was a home game with a lot of expectation. The second game was an away game where it was really difficult. No fans in the stadium. It had a pre-season feel to it.
and the opposition are down to 10 men very early. These are all good experiences and important experiences as you grow through the tournament. We just hope tomorrow will be another good experience for this team. We'll get stronger from it. We know internally if we commit to our identity, if we impose our home identity on Vietnam, that's what we can control. We can't control what they bring and what they do. That's their being, and we'll stay where we need to be to deliver another performance that we can all be proud of. nhưng mà hãy tiến theo những gì là sự lo lắng của người ơi. Chúng ta đang nhìn thấy một hình Tom ơi, Olaf Manuel và Mitchell Baker. Timnas Indonesia melakukan latihan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu 2 Agustus sore jelang laga ketiga Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Bogor. Adapun Timnas Indonesia bakal menantang Timnas Vietnam pada Senin 3 Agustus esok. Sebelumnya, skuad Garuda berhasil memenangkan 2 laga melawan Kamboja dan juga Timor Leste, sedangkan Vietnam menahan imbang Singapura dengan skor 0-0. Selengkapnya mengenai latihan Timnas Indonesia di GBK akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News Abdul Majid. Selamat malam rekan Majid, bisa dilaporkan bagaimana tadi situasi latihan Timnas Indonesia di GBK jelang laga melawan Vietnam dan juga apakah ada pemain yang absen tadi? Ya, malam Siska. Saat ini saya menyampaikan langsung dari area Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Benar, memang tadi sekitar pukul 17.30 atau setengah 6 sore tadi, Timnas Indonesia melakukan latihan resmi jelang menghadapi Vietnam pada pertandingan ketiga di Grup A Piala AFF 2026. Dalam latihan resmi tadi memang terlihat dari Rizky Ridho dan kawan-kawan memulai latihan dengan intensitas ringan, mereka melakukan peregangan, kemudian melakukan beberapa taktikal yang langsung dipimpin langsung oleh John Hetman. Dan dari 15 menit pantauan para media memang dapat kesempatan untuk bisa mengambil di waktu awal, sekitar 15 menit awal memang terlihat latihan sangat ringan. Ingat juga, skuad Garuda baru saja tiba ke Indonesia setelah sebelumnya menghadapi Timor Leste di Thailand pada hari Sabtu lalu, dan persiapan dijaga dengan menjaga kebugaran maksud saya agar kondisi para pemain tetap bugar menghadapi Vietnam di laga esok. Dan pantauan saya tadi ketika melihat latihan resmi dari Timnas Indonesia, memang tidak ada nama dari Marcelino Ferdinand. Yang memang Marcelino Ferdinand begitu tiba bergabung dengan Timnas Indonesia pada awal pertandingan atau official training menghadapi Kamboja, memang sudah mengalami cedera, dan cedera itu didapatkan ketika menjalani pemusatan latihan. Tadi juga dalam sesi konferensi pers, John Hetman juga mengatakan dirinya baru akan mendapatkan kondisi terbaru dari Marcelino Ferdinand mengenai cederanya. Apakah dia masih bisa mengikuti atau turun di sisa pertandingan atau di pertandingan selanjutnya di Piala AFF ini, atau memang dirinya harus menepi dan tidak masuk dalam skuad Garuda untuk memperkuat Timnas Indonesia di ajang turnamen Piala AFF ini. Dan sementara itu terpisah memang Vietnam mengadakan official training, begitupun juga dengan konferensi pers di Stadion Pakansari. Dan pertandingan Vietnam menghadapi Indonesia memang akan diadakan di Stadion Pakansari pada esok hari Senin pukul 20.30 waktu Indonesia bagian barat. Baik, dalam 2 pertandingan sebelumnya melawan Kamboja dan juga Timor Leste, Indonesia ini meraih hasil positif. Dan untuk laga melawan Vietnam esok, apa yang diwaspadai oleh skuad Garuda? Iya, Siska, dalam sesi konferensi pers tadi, John Hetman mengatakan bahwa memang Timnas Indonesia sudah mendapatkan kemenangan menghadapi Kamboja di 5-1 dan kemudian 3-0 di pertandingan kedua menghadapi Timor Leste. Dalam pertandingan itu ada beberapa momen yang terus dianalisa oleh John Hetman. Terakhir menghadapi Timor Leste, mana Indonesia kesulitan membobol Timor Leste dan baru bisa ciptakan gol pada babak kedua dan pada menit 71. Dari setiap pertandingannya memang Jepang melihat ada progres dan ada kualitas dari para pemain dan individu masing-masing Indonesia, dan khusus untuk menghadapi Vietnam, yang mana memang Vietnam baru saja ditahan imbang oleh Singapura di Maidin, yaitu di Stadion Kebanggaan di Hanoi,
Dan itu membuat sekarang Vietnam yang berada di peringkat ketiga mau tidak mau harus meraih kemenangan atau seri untuk bisa membuka kans mereka untuk melaju ke semifinal. Dan John Hetman melihat dari evaluasi pertandingan melawan Kamboja, begitupun dengan Timor Leste, dan dia juga sudah merotasi beberapa pemainnya. Dia melihat kebugaran, mengingat jarak yang sangat pendek. John Hetman akan terus melihat memantau para pemainnya yang siap atau tidak siap untuk menghadapi Vietnam. Siska. Baik, kemudian apa yang kemudian nantinya jadi fokus dari pemain timnas Indonesia dalam laga melawan Vietnam besok? Ya, Siska, menghadapi Vietnam merupakan rivalitas dari timnas Indonesia sendiri di kawasan Asia Tenggara. Memang ketika Indonesia menghadapi Vietnam, pasti tensi akan tinggi dan permainan yang cenderung kasar kerap dilakukan oleh para pemain Vietnam. Dan hal itu memang sudah diantisipasi oleh para pemain dari timnas Indonesia. Dan kebetulan tadi juga Rizky Ridho selaku kapten tim yang sudah banyak memperkuat timnas Indonesia menghadapi Vietnam. Dia memberikan pengetahuan kepada pemain yang lainnya bahwa timnas Vietnam mempunyai cara dan karakter bermain yang sangat agresif. Dan tidak lupa juga Rizky Ridho mengingat bagaimana ada Juan Pantau, yaitu pemain Vietnam yang kala itu melukai atau mencederai pemain timnas Indonesia itu Evan Dimas yang masih membekas memang bagi masyarakat Indonesia tentang kejadian tersebut. Dan melihat hal itu, Rizky Ridho memberitahu pada rekan-rekannya untuk bermain lebih santai dan tidak mudah terprovokasi. Mengingat juga Vietnam akan tampil habis-habisan menghadapi Indonesia untuk meraih 3 poin atau setidaknya bisa meraih 1 poin di kandang timnas Indonesia. Bisa. Baik, kemudian terkait dengan laga esok, adakah pemain Indonesia yang diwaspadai oleh Vietnam? Ya, tadi juga saya berbicara dengan beberapa media Vietnam yang memang dia sengaja datang ke acara atau latihan resmi dari timnas Indonesia di SUGBK. Ada memang dari media Vietnam ada bagi 2, mereka ada 2 tim, ada yang di Stadion Pakansari untuk meliput bagaimana kesiapan dari timnas Vietnam itu sendiri, dan ada juga yang meliput kesiapan dari timnas Indonesia. Dan saya berbincang dengan beberapa media Vietnam yang hadir di sini bahwa dari masyarakat ataupun dari tim kepelatihan timnas Vietnam mengatakan bahwa Indonesia sekarang sangat kuat di Piala AFF, mengingat juga diperkuat oleh Tom Hai yang menjadi momok menakutkan buat mereka. Kemudian juga ada penyerang muda yaitu Mitchell Baker yang sejauh ini sudah mencatatkan 4 gol. Dan bahkan media Vietnam itu menyoroti bahwa Mitchell Baker ini akan menjadi pemain yang sangat diwaspadai, mengingat juga pemain belakang dari timnas Vietnam yang sudah tingginya juga hampir tidak ada yang sama seperti Mitchell Baker, yaitu 196 cm. Begitupun dengan kiper dari timnas Vietnam yang akan bekerja bisa-bisa apalagi ketika bola yang diumpan crossing dari bola Tom Hai. Selain Mitchell Baker dan Tom Hai, beberapa pemain seperti Orat Mangun, kemudian di belakang juga ada Rizky Ridho dan banyak pemain lainnya yang khususnya pemain-pemain naturalisasi yang sangat diwaspadai oleh permainan dari Vietnam itu sendiri. Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Abdul Majid melaporkan terkait dengan situasi latihan timnas Indonesia jelang laga melawan Vietnam esok. Selamat bertugas kembali. I think every game is different. We've said that the group stage we'll see different things. We'll have a lot of different experiences that we can learn and grow from. The first game was a home game with a lot of expectation. The second game was an away game where it was really difficult. No fans in the stadium. It had a pre-season feel to it, and the opposition were down to 10 men very early. These are all good experiences and important experiences.